Kembali disergap pemirsa, jenazah istri dokter yang ditemukan tewas dalam mobilnya yang terbakar telah dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah. Suami dan dua putri korban terus menangis. Polisi memastikan korban dibunuh karena ada luka di dahi serta bekas selotip di tangan diduga adalah bekas ikatan. Hasil olah TKP menunjukkan mobil korban sengaja dibakar pelaku. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Yulia ditemukan dalam mobil yang terbakar, dimakamkan di pemakaman Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Putri korban terus menangis sambil memegang foto sang ibu. Jenazah Yulia dimakamkan usai diotopsi di RSUD Dr. Muwardi Solo. Ahmad Yani, suami Yulia beserta dua putrinya begitu terpukul dengan kematian korban yang mengenaskan. Ahmad Yani merupakan seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit di Wonogiri. Jasad wanita 42 tahun warga Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta ini ditemukan di jok belakang mobilnya yang terbakar dekat toko material di Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo. Jasad korban ditemukan saat api padam. Menurut saksi, tak ada yang mencurigakan sebelum kejadian. Dengar suara dari dalam gitu enggak? Di dalam mobil. Sudah tidak ada suara apa-apa ya? Enggak ada. Waktu kebakar itu mobilnya enggak goyang-goyang. Selain mendapati luka di dahi korban dan selotip di tangan diduga bekas ikatan, hasil olah TKP menunjukkan mobil milik korban sengaja dibakar oleh pelaku. Polisi memastikan wanita istri dokter ini merupakan korban pembunuhan. Ini diperkuat hasil otopsi, ada bekas pukulan di beberapa bagian tubuh korban. Hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi dan hasil otopsi memang ini merupakan salah satu kasus pembunuhan. Kemudian termasuk terkait dengan pembakaran, jadi untuk pembakaran dari kendaraan memang disengaja. Untuk luka-lukanya di rahang kiri, apa yang di bagian kepala. Bagian kepala ya? Ya. Pukulan atau gimana Anda? Pukulan benda tajam dan benda tumpul. Polisi telah memeriksa 8 orang saksi dari keluarga dan warga untuk mengungkap pelaku pembunuhan ini. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro melaporkan. Dan pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap Yulia, istri dokter yang jasadnya ditemukan dalam mobil yang terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dua pelaku pembunuhan ini masih diperiksa secara intensif polisi. Untuk mengetahui penangkapan pelaku, kita terhubung dengan Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas. Selamat pagi Pak Bambang Yugo Pamungkas. Selamat pagi Mbak Lady dan seluruh pemirsa. Baik, Pak Bambang, bisa diungkapkan ya Pak ya, bagaimana penangkapan dua pelaku pembunuhan ini dilakukan? Karena ini kita lihat terbilang singkat Pak, kurang lebih dalam 1 kali 24 jam ini sudah bisa diungkap oleh pelakunya oleh aparat kepolisian. Apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian Pak? Terima kasih. Untuk nama pelaku memang sudah kami kantongi, tetapi nanti lebih lengkapnya kami akan melakukan rilis di hari ini, di sore nanti. Sehingga nanti tidak ada simpang siur terkait dengan tersangka dan sebagainya. Baik, Pak Bambang, kalau kita lihat ini kan proses penangkapannya berlangsung cukup singkat ya Pak ya. Artinya aparat kepolisian bertindak secara cepat dan tepat untuk kemudian bisa menangkap pelaku. Bagaimana Pak cara tracingnya Pak untuk kemudian bisa langsung ditemukan pelakunya yang memang melakukan kejahatan ini Pak? Yang intinya bahwa kita berdasarkan olah TKP dan berdasarkan otopsi serta pemeriksaan 8 saksi, nanti lebih lengkapnya pada saat rilis nanti pada sore hari nanti kami akan jelaskan. Baik, Pak Bambang, ini banyak yang pertanyakan sebetulnya apa sehari-hari yang dilakukan oleh Ibu Yulia nih Pak sebagai korban. Sebagai seorang istri dari dokter, apakah beliau memang merupakan ibu rumah tangga atau merupakan seorang businesswoman? Terima kasih untuk korban dengan inisial Y, wanita berumur 42 tahun yang tinggal di Surakarta ini. Sehari-hari bekerja sebagai pedagang sandal di salah satu toko sandal.
Kemudian untuk usaha baru yang digelutinya yaitu di bidang peternakan yang baru mulai dimulai, peternakan ayam. Berapa lama Pak usaha sandal itu sudah dijalani dan kemudian terkait usaha peternakan ayam ini sendiri juga sudah berapa lama dirintis oleh korban? Nanti pada saat press-release kami akan sampaikan lengkap, berikan kesempatan kami untuk memenuhi dan melengkapi dari beberapa bukti dan alat bukti. Ya. Baik, pertanyaan terakhir ini Pak Bambang, terkait dengan Ya, pelaku, baik. apakah ada kaitannya dengan usaha yang sedang dirilis oleh Ibu Yulia ini Pak? Nanti akan kami jelaskan sehingga nanti di press release lengkap apa hubungannya. Yang jelas tidak ada hubungan keluarga dan ini hanya sebatas hubungan rekan kerja. Ya. Baik, kami akan menantikan Pak keterangan press release yang akan dilakukan pada siang hari nanti. Terima kasih banyak Pak Bambang Yugo Pamungkas Kapolres Sukoharjo atas keterangannya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak. Pemirsa, polisi meringkus 3 pelaku penjamretan handphone milik seorang bocah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi penjamretan terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku dibekuk aparat saat mengisi bahan bakar di kawasan Puri Beta, Tangerang. Aksi penjamretan handphone seorang bocah yang sedang berjalan di Gang CH2 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terekam jelas di kamera CCTV dan viral di media sosial. 3 pelaku langsung merampas handphone korban dan kabur. Tak butuh waktu lama, ketiga pelaku RM, MN, dan NG dibekuk di salah satu SPBU di kawasan Puri Beta, Tangerang saat akan mengisi bahan bakar. Disita handphone hasil penjamretan sebagai barang bukti. Penangkapan ketiganya dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dari nomor kendaraan yang sempat terekam jelas di CCTV. Dari pemeriksaan sementara, ketiga pelaku ternyata anak di bawah umur yang berdalih niat jahatnya timbul karena melihat korban jalan sendirian dan bermain handphone. Untuk pelaku yang diamankan kurang lebih ada 3, yaitu atas nama RM, MM, dan NY. Ketiganya masih di bawah umur. Kita bisa mengungkap ini yaitu berdasarkan karena adanya CCTV yang bisa kita ambil dari TKP. Karena masih anak di bawah umur, ketiganya akan diproses secara khusus. Ketiganya kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Mirsa, seorang balita ditemukan tewas di aliran sungai di Malang, Jawa Timur. Korban diduga adalah bocah yang hilang sejak 1 pekan lalu. Korban hilang karena sang kakek yang sedang memperbaiki pipa lengah. Polisi melakukan olah TKP di lokasi penemuan mayat balita di aliran sungai Desa Wandanpuro, Malang, Jawa Timur. Balita laki-laki ini ditemukan warga saat akan membersihkan diri di aliran sungai. Saat diperiksa, jasad korban sudah rusak. Warga menduga korban adalah Bagus Setia Ramadan, balita 1,5 tahun yang dilaporkan hilang sejak 1 pekan lalu. Korban hilang saat bermain di rumah neneknya, diduga lengah dari pengawasan sang kakek yang saat itu sedang memperbaiki pipa. Namun, polisi masih menyelidiki dan mencocokkan ciri-ciri korban dengan identitas anak hilang tersebut. Dikaitkan dengan penemuan mayat, ternyata yang bawa pakai mayat seorang anak kecil laki-laki dalam keadaan meninggal dunia. Ini dugaannya memang anak kecil yang hilang itu atau seperti apa, Pak? Kami masih melakukan penyelidikan atau mendalami permasalahan tersebut. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Mirsa, polisi akhirnya meringkus pelaku pembobolan minimarket setelah buron selama 7 bulan. Pelaku dibekuk saat kembali pulang ke rumahnya. Penangkapan berlangsung dramatis. Pelaku ditemukan bersembunyi di atap rumah orang tua pelaku, menangis histeris. Kalau gitu kan ngomong sama Pak yang saya
Pencarian HA 24 tahun seorang DPO pelaku pembobolan minimarket di rumahnya sempat diwarnai penolakan orang tua pelaku. Pelaku diketahui kembali pulang usai beraksi dan buron 7 bulan. Dari penggeledahan, HA ditemukan bersembunyi di atap rumahnya dan berupaya menolak untuk turun. Orang tua pelaku pun histeris saat anaknya akan ditangkap. HA tak berkutik saat ditemukan petugas. Pelaku mengaku telah membobol sejumlah minimarket di Kabupaten Tebo Jambi dan di Jalan Lintas Sumatera, Soralangun, Merangin, Jambi bersama rekan-rekannya. Dari penyelidikan polisi, komplotan pelaku merupakan spesialis pembobol minimarket yang beraksi menggunakan senjata api. Kelompok ini tercatat sudah 4 kali melakukan aksi di Tebo, khususnya di Limbo Bujang. Mereka spesialis toko Alfamart ataupun Indomaret. Mereka selalu bawa senjata api dan senjatanya sudah kita dapatkan. Pelaku dibekuk atas keterangan 2 rekannya yang telah ditangkap sebelumnya. Dari komplotan pelaku ini disita berbagai barang bukti hasil curian dan juga peralatan pembobol minimarket serta senjata api rakitan jenis revolver. Pelaku HA bakal dijerat pasal 363 KUHP dan terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo melaporkan. Bisa lolos dari pengawasan orang tua, 4 bocah nekat berboncengan sepeda motor di jalan raya. Bocah-bocah ini bahkan tidak memakai helm. Polisi memberi surat tilang dan peringatan pada orang tua bocah. Polisi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai 4 orang bocah laki-laki di bawah umur di Jalan Raya Sekang, Wajo, Sulawesi Selatan. Keempatnya melintas ugal-ugalan di jalan raya mencoba menerobos lampu merah. Selain itu, keempat bocah ini juga tidak menggunakan helm. Kenapa tidak pakai helm? Dari tidak mau nih tadi balik. Tempat satu. Melanggar lagi situ lewat jalur. Bahaya kecelakaan. Polisi memberikan surat tilang serta menyita sepeda motor tersebut. Pengendara di bawah umur. Kebetulan berboncengan 4, mulai 3 yang di atas, kemudian 1 yang ada di bawah. Tidak boleh berkendara di bawah umur agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas, karena pengendara di bawah umur masih labil, sangat berpotensi kepada kecelakaan. Polisi akan memberikan peringatan kepada orang tua keempat bocah. Sementara keempat bocah akan diberi pembinaan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Peristiwa ini mengingatkan pada orang tua agar tidak mengizinkan anaknya yang masih di bawah umur untuk mengemudi karena membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Arman Sekang, iNews melaporkan. Bisa tanaman hias jenis aglonema yang harganya jutaan rupiah menjadi incaran pencuri. Aksi komplotan pencuri tanaman hias aglonema terekam kamera CCTV. Seorang pelaku merupakan wanita yang diduga otak pencurian. Kamera CCTV ini merekam jelas aksi pencurian tanaman hias di kawasan Jalan Komering, Kelurahan Lebong Gajah, Perumnas, Palembang. Sebelum beraksi, ketiga pelaku terlihat menelusuri sejumlah rumah mencari tanaman hias incarannya. Dengan tenang, kawanan pelaku mengambil sejumlah tanaman hias jenis aglonema bernilai jutaan rupiah dari dalam rumah. 1 dari 3 pelaku yang merupakan seorang wanita diduga menjadi otak pelaku pencurian tanaman hias ini. Aksi pencurian ini sudah kerap terjadi dan membuat warga resah. Pelakunya kalau lihat dari CCTV 3 orang. 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Jadi mungkin sudah sering kejadian seperti itu? Bukan sering lagi, sudah istilahnya sudah mengganggu. Mereka sudah meresahkan masyarakat. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memburu para pelaku yang terpantau jelas di kamera pengawas. Warga meminta petugas untuk bisa rutin menggelar patroli malam di sekitar lokasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.
Seorang wanita bertato kupu-kupu ditemukan tewas di pinggir kolam buaya. Korban terikat tali dan mulutnya dilakban. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sergap.